Hai semuanya, ini Edo. Jadi kali ini kita mau bahas fitur menarik yang ada di kamera-kamera yang relatif baru dari Sony, Gyro Stabilization. Ini tuh apa sih? Singkatnya, ini fitur stabilizer dari Sony yang bisa dipakai lewat software Catalyst Browse. Dia akan nge-stabilize videonya pakai data dari kameranya. Masuk akal nggak tuh kalimatnya? Jadi gini, kalau kita pakai Warp Stabilizer atau stabilizer bawaan yang ada di FCP atau Adobe Premiere, dia bakal coba nge-stabilize based on gambar yang ada di video tersebut. Jadi gambar yang udah direkam, nah itu gambar bakal berusaha distabilin. Kalau si Gyro ini, dia bakal baca pas ngerekam kamera tuh kameranya geraknya gimana, dan dia bakal ngestabilin videonya berdasarkan gerakan kamera itu. Jadi lebih anti gagal. Tapi kayak barang diskon, syarat dan ketentuan berlaku. Kayak stabilizer bawaan kamera harus dimatiin, shutter speed harus tinggi, dan lain-lain. Kalau untuk info lengkapnya, mungkin bisa nonton video lain yang membahas lebih detail tentang Gyro Stabilization ini apa dan gimana sih. Kali ini kita mau bahas gimana sih rasanya pakai fitur ini. Case pertama, sports videography. Jadi ini akan lebih masuk akal kalau kalian udah nonton video short sebelum ini. Tapi kalau kalian belum nonton, kurang lebih videonya gini. Jadi kalau mau lebih payah mungkin nanti bisa ditonton lagi secara vertikal di video short sebelumnya. Tapi kurang lebih gitu. Dan ini video di shoot karena jadi benar-benar tanpa planning apa-apa, nggak sengaja, mic aja nggak bawa, tapi kebetulan kameranya lagi ke bawah. Ya udahlah. Jadi ini benar-benar semua handheld. Dan bisa dilihat beberapa hasil before and afternya. Menurut aku pribadi sih mantep banget ya. Soalnya ngilangin getar-getar kecil yang ada yang muncul gitu kalau kita handheld biasanya. Tapi kamera movement yang ngikutin gerakannya tetap kelihatan. Jadi lebih smooth. Dan dengan handheld bisa dapat orbit shot yang kayak gini. Lumayan banget gak sih? Case 2, gimbal shot. Nah, ini menarik. Kenapa? Soalnya di shot pakai stabilizer dan shutter pakai 180 degree rule, dimana shutter speednya itu 2 kali lipat frame per second-nya. Di case ini, karena framenya di shot di 25 frame per second, shutter speednya ada di 1/50. Dan ternyata tetap bisa di-stabilize pakai Catalyst Browse ini. Dan selama nggak ada gerakan yang agak-agak blur di layar, aman sih. Misalnya kesandung atau gimana. Contoh hasilnya bisa dilihat di shot-shot ini. Kesimpulan, pro-nya, hasilnya tuh 99,9% berhasil. Jadi jauh lebih tinggi dibandingin pakai Warp Stabilizer. Cons-nya, banyak persiapan buat dapetin hasil yang maksimal. Jadi ini sesuatu yang harus dipersiapkan. Nggak bisa langsung lihat hasil akhirnya sebelum dimasukin ke software dulu, nggak kayak pakai stabilizer, lama. Dan lamanya tuh nggak lama, lamanya tuh pakai caps lock Manda Seru 3, soalnya lama banget render videonya tuh. Jadi kesimpulannya gimana? Nggak perlu gimbal lagi, the future of gimbal is handheld. Saatnya jual gimbal, kayaknya nggak sesimpel itu, harus yes and no. Soalnya, buat sesuatu yang perlu handheld, ini bakal membantu banget, tapi bukan berarti gimbal gak guna. Tetap pakai gimbal buat gimbal work, slider buat slider work. Selalu sesuaiin sama keperluan. Tapi di saat kepepet ya, lumayan juga, ini bisa membantu kan. Tapi ya, asal ingat aja itu persiapan-persiapan yang tadi perlu dilakuin buat dapat hasil yang maksimal. Selain persiapan-persiapannya, jangan lupa waktu yang diperluin buat render video lama dan hasil nggak bisa kelihatan sebelum proses render selesai. Jadi kita nggak tahu tuh hasil akhirnya kayak gimana. Jadi agak-agak tegang. Jadi pertimbangin hal itu kalau ini mau dipakai buat kebutuhan profesional. Kalau emang butuh hasil yang smooth, kayaknya bakal lebih baik kalau nge-shoot footage-nya pakai semacam stabilizer, terus baru pakai Catalyst Browse ini buat ngebantu kurangin micro jitter atau getar-getar kecil yang dihasilin itu. Jadi, in my humble opinion, ini tuh buat jadi peng-smooth yang ekstra aja, additional. Banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan kalau emang lagi nyari kamera. Dan ini emang membantu banget, tapi ini sebenarnya lebih ke sesuatu yang nice to have. Itu aja hari ini, thank you udah menonton, see you on the next video.